Hari ini gue akan mampir ke tempat salah satu sahabat gue dan juga teman nge-gym. Tempat langganan biasanya gue beli daging buat mencukupi kebutuhan protein gue. Beliau adalah Alvin Susilo, seorang pedagang daging yang sudah memulai usahanya sejak tahun 2011. Tapi sekarang menjadi salah satu importir daging terbesar di Indonesia. Setiap bulannya beliau mengimpor lebih dari 100 kontainer. Dan kebetulan hari ini gue mau belanja daging, beliau invite gue langsung dan telepon buat mampir langsung ke gudangnya buat lihat-lihat, dijelasin daging dan melihat proses unloading kontainer yang baru datang dari Tanjung Priok. Oke, kita langsung lihat apa saja, daging apa saja jualan dari Pak Alvin. Dan gue pengen ngajak teman-teman langsung kenalan dengan profilnya Pak Alvin Susilo. Nah, ini dia teman-teman yang gue ceritain tadi adalah Pak Alvin Susilo, sahabat baik gue dan juga teman nge-gym, di mana beliau ini udah jualan daging sejak tahun 2011 dan sekarang menjadi salah satu importir daging terbesar di Indonesia. Setiap bulannya beliau mengimpor ratusan kontainer. Pak Alvin, awalnya gimana sih kok bisa jualan daging 2011 dulu awal? Awalnya pertama pasti karena gue hobi makan ya. Gue hobi makan daging, anak gym juga, terus juga setelah gue pelajarin daging ini bisnisnya menarik karena kebutuhan pokok. Iya, jadi akhirnya waktu itu gue berangkat ke Australia, gue ketemu eksportir, gue berangkat ke rumah potongnya, gue lihat, wah kayaknya gue tertarik nih, dan gue dalemin bisnis itu. Kenapa daging? Kan tadi kan Pak Alvin juga sempat cerita bahwa sebelumnya berbisnis custom clearance, kok bisa pivonya ke daging? Padahal cuma karena kalau hobi makan kan bisa jualan sayur atau buah-buahan atau yang lain. Kenapa daging? Karena gue juga ada bisnis restoran, bro. Oh gitu? Iya, jadi gue ada bisnis restoran, gue join di restoran Portable. Jadi, dan gue juga kenal sama partner gue, salah satu chef terkenal, Chef Chandra. Oh iya? Iya, Chef Chandra Yudaswara. Jadi akhirnya kita banyak explore daging-daging untuk jadi menu-menu baru. Dari situ gue dalamin dan gue berangkat ke Australia, gue belajar, ternyata gue seneng nih. Jadi gue bener-bener gue dalemin sampai sekarang bisnisnya juga berkembang. Karena lewat bisnis daging ini gue juga nambah banyak pengetahuan dan gue juga banyak nambah teman. Dan gue buka distribusi, iya. Sekarang ini gue juga buka distribusi di beberapa daerah sih. Ada di Surabaya, ada di Makassar, ada di Samarinda, seperti itu. Tapi kok kalau daging sendiri, kok kebutuhan di Indonesia ini gede nggak sih kok? Sangat besar, karena masyarakat di Indonesia saat ini, mereka kebutuhan proteinnya masih belum terpenuhi. Kenapa? Karena memang harga daya beli. Nah, makanya jadi PR buat kita adalah bagaimana supaya masyarakat bisa menjangkau harga daging. Nah, ini PR bersama. Seperti itu. Nah, saat ini memang kita kebutuhan daging ini harus diimpor karena kebutuhan lokal kita tidak tercukupi. Jadi masyarakat saat ini masih makan daging hanya sedikit. Jadi masih kalau dilihat dari segi positifnya, artinya potensinya pasarnya masih besar. Salah satu alasannya karena harga daging yang terlalu mahal. Harga daging tinggi, dan kedua kearifan lokal kita, masyarakat kita lebih banyak makan ikan dan ayam. Seperti itu. Tapi harga dari Pak Alvin sendiri juga bisa bersaing lah ya di pasar? Bisa bersaing gitu. Suplai kemana aja kok? Saya banyakkan ke distributor pasar becek, ke pabrik-pabrik processing seperti pabrik bakso, sosis, juga supermarket, juga ke hotel dan restoran catering. Ya. Setiap bulannya berapa kontainer kok kira-kira impor? Kita kurang lebih sekitar paling sedikit 60, paling banyak sekitar 120 per bulan. 120 kontainer? Per bulan, kalau lagi banyak ya. Berarti per tahun bisa lebih dari 1000 kontainer ya Pak? Kurang lebih, iya. Kurang lebih, tergantung dari supply dan tergantung pasar juga ya. PPKM ini berasa nggak penurunan omset? Iya, terutama barang-barang prime cut ya, barang-barang secondary cut, yang kayak tadi daging untuk steak, ya, yang tadi short rib, daging-daging iga, oxtail, berasa sih penurunannya luar biasa sih. Tapi kalau untuk item-item pasar becek, stabil aja, tetap stabil. Kalau ini kan saya dengar memulai usahanya kan benar-benar dari nol ya, dari bawah. Ya. Awalnya dapat momentum bisa naik karirnya dan bisa dapat modal segini gede gimana kok? Wah, itu proses. Jadi namanya dalam seperti kalau kita kayak nge-gym ya, yang penting konsistensi. Dan selalu mau berusaha dari bawah. Karena proses itu tidak bisa ditembak. Jadi proses itu harus dilalui. Nah, itu yang membutuhkan waktu. Dan jujur ngomong, selama ini memang dalam dunia bisnis ini kita harus memperhatikan integritas. Dulu saya pertama kali belajar bisnis, saya terus terang saya dimodalin oleh seseorang yang sekarang saya panggil papi, jadi papa angkat saya. Jadi beliau yang memotivasi saya, beliau juga yang mendukung saya, mensupport saya secara full sampai saya bisa seperti sekarang ini. Setelah kita di atas, kita juga nggak melupakan beliau. Enggak lah. Sampai sekarang hubungan saya sama beliau masih sangat baik sekali. Ya. Selama 9 tahun berbisnis daging ini pasti kan banyak tawaran-tawaran dan
opportunity yang bisa mengganggu fokus kan kok. Tapi kalau tetap stay dan fokus di bisnis daging ini, kenapa? Karena saya melihat potensi bisnis ini masih bisa kita kembangkan secara maksimal ya. Jadi memang pasar daging ini masih sangat luas dan kebutuhan masyarakat akan daging juga semakin meningkat karena pertumbuhan ekonomi dan juga sekarang saat ini banyak sekali perkembangan bisnis kuliner. Bisnis kuliner ini kan sekarang lagi populer banget ya. Khusus sekarang daging Korean barbecue, terus sabu-sabu, hotpot, dan juga sekarang sate-satean. Jadi saya ngelihat bisnis daging ini sangat potensi. Tapi sempat kepikir nggak mau pindah haluan ke bisnis lain? Enggak sih, karena kalau mau berhasil kita harus fokus bro. Oke. Iya, jadi harus fokus, pilih salah satu beberapa, fokus di situ aja dulu. Oke. Pertanyaan terakhir kok, visi ke depan mungkin 5-10 tahun di bisnis daging ini mau dibawa kemana end game-nya? Saya sih pengen punya jaringan distribusi yang terluas mungkin di Indonesia, dan saya ingin supaya masyarakat di seluruh pelosok di daerah bisa menikmati daging dengan harga yang terjangkau. Gila, luar biasa. Yeah. Jadi Pak Alvin ini memiliki satu visi yang sangat sederhana, yaitu mendistribusikan daging ke seluruh Indonesia dengan harga yang terjangkau. Kita bisa lihat teman-teman bahwa seorang pengusaha yang bisa besar dan sukses dan bahkan bisa bisnisnya growth melewati berbagai generasi adalah orang yang nggak cuman fokus ke profit doang, tapi juga bisa memperhatikan social impact dan dampak positif ke masyarakat. Oke, Yeah. thank you teman Alvin, thank you banget udah waktunya mampir hari ini. Thank you bro. Oke, thank you banget udah ngundang saya. Semoga kesempatan lain kita bisa ketemu bareng, kita nge-gym bareng kok ya. Siap. Oke, teman-teman cukup sekian. Itulah Ko Alvin Susilo, salah satu importer daging terbesar di Indonesia. Sampai ketemu di video berikutnya.